semua, pada pagi hari ini mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Namun terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan. Kiranya pada firman pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami serahkan ke dalam nama-Mu. Karena berkat dan rahmat-Mu Tuhan, Kau tetap membimbing kami pada malam tadi hingga pagi hari ini. Kau masih memberi nafas baru, Kau masih memberi energi baru bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu sebelum melaksanakan aktivitas kami. Kiranya firman-Mu ini berguna bagi kami. Semoga kami dapat mencerminkan firman ini pada kegiatan keseharian kami, pada kegiatan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu, demi Kristus Tuhan pengantar kami. Iya wes. Pada hari ini saya akan mengambil tema tak ada hasil tanpa pengorbanan. Mengapa sih saya mengambil tema ini? Ya karena pada hari-hari ini kita tetap memasuki masa-masa Paskah, di mana masa-masa ini diperingati sebagai pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar bagi kita. Dia rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang pengorbanan dan apa sih itu pengorbanan. Terlebih dahulu, mari kita baca Ibrani 9 ayat ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, dari Ibrani 9 ayat ke-28 ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dia rela berkorban bagi kita semua. Nah, pengorbanannya ini itu berlandaskan dengan kasih yang tidak ada habisnya bagi kita, para umat dan anak-anaknya. Nah, begitu juga kita juga melakukan pengorbanan, baik untuk masa depan kita, baik untuk teman-teman kita, baik untuk saudara kita, baik untuk pacar kita. Yang punya pacar, kalau yang jomblo ya gak apa-apa, saya juga gak punya pacar soalnya. Baik untuk orang tua kita. Nah, pengorbanan ini tentunya gak gampang ya, tentunya memakan waktu, usaha, serta pikiran dan kegiatan kita gitu. Untuk selanjutnya mari kita baca Yohanes 15 ayat ke-13 terlebih dahulu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada Injil Yohanes 15 ayat ke-13 kita sudah tahu bahwa bentuk kasih yang sangat besar adalah kasih dengan pengorbanan. Di sini kita juga mengetahui bahwa pengorbanan ini adalah menjadi contoh, atau pengorbanan ini adalah menjadi bukti kita dan keniatan kita untuk melakukan suatu kegiatan atau bentuk atau keniatan kita untuk menggapai segala sesuatu. Contohnya aja kayak kita yang rela belajar sampai malam demi untuk mengerjakan PR lah, atau besoknya ulangan serta UAS, baik yang ingin mengikuti SNMPTN gitu. Nah, ini semua melalui pengorbanan, dan pengorbanannya itu nggak gampang. Pengorbanan ini memang dirasa berat. Namun jika dilakukan dengan kasih dan keniatan kita, jika pengorbanan dilakukan dengan ikhlas, itu pasti tidak akan terasa teman-teman. Pasti sudah sangat berlalu begitu aja. Intinya kayak mengalir lah pengorbanan kita itu. Tidak terasa gitu bagi kita sakitnya. Sebagai contoh nih, pengorbanan kita ke pacar kita nih yang punya pacar. Nah, itu juga kan kita melalui pengorbanan tuh. Yang biasanya nganterin jadi ojek tiap berangkat sekolah, baik pulang sekolah juga. Nah, itu siapa yang kayak gitu. Tapi kali ini nggak bisa ya, karena PJJ nggak PTM. Nah, ini juga melalui pengorbanan kan. Terus kayak waktu-waktu kita, baik
teleponan, VC-an gitu. Lalu misalnya main sama pacar, pergi kemana. Nah ini juga melalui pengorbanan. Jadi semua hal yang ingin kita lakukan dan ingin kita gapai itu juga harus memerlukan pengorbanan. Sebagai contoh juga masa depan kita ingin masuk ke SNMPTN, itu kan juga perlu pengorbanan. Kayak kita rela belajar sampai tengah malam untuk mengikuti tes atau apa gitu. Pengorbanan ini ya pastinya membuat kita overthinking kan, sampai tengah malam, kadang sampai pagi juga belajar 24 jam nonstop. Waduh, gila. Itu sih yang paling berat. Tapi pengorbanan ini itu pasti bakalan berkesan bagi kita kalau kita sudah menggapai mimpi kita gitu. Kita sudah masuk ke universitas favorit kita nih. Lalu kita memikirkan pengorbanan kita terlebih dahulunya di SMA nih. Ya itu pasti terasa sangat melegakan kan bagi kita. Pengorbanan ini pasti kayak, waduh, dulu aku kayak gini ya, ternyata kayak gini ya beratnya. Itu pasti terasa kalau kita melakukan dengan ikhlas. Rasanya itu pasti pas sudah tergapai, dan itu emang terasa sangat mengharukan ya. Emang. Lalu kayak orang tua kita ya yang sudah mendidik kita sampai sebesar ini. Nah, mereka kan juga memerlukan, mereka kan berkorban bagi kita, baik waktu kita, baik untuk mereka bekerja bagi kita, untuk menghidupi kita. Itu juga kan melalui pengorbanan, dan pengorbanan mereka itu gak besar, tapi mereka melakukannya dengan ikhlas. Jadi saat kita besar dan kita bisa membanggakan mereka nanti, mereka bakal nangis dan terharu dengan kita gitu. Jadi pengorbanan mereka itu gak kayak sia-sia. Dan demi untuk mewujudkan sesuatu dan impian mereka, ya kita tentunya juga harus berkorban kan bagi mereka. Kita harus timbal balik, kita harus mampu melakukan sesuatu, harus melakukan semuanya bagi mereka demi untuk membanggakan mereka dan bagi masa depan kita sendiri. Tentunya seperti itu. Nah, pengorbanan juga bukan karena keikhlasan kita saja dan masa depan kita, tapi juga pengorbanan yang dilandaskan oleh doa kita kepada Tuhan Yesus. Itu bakal jauh lebih mudah karena kita mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa tiap malam, semoga Tuhan memberikan kemudahan bagi pengorbanan kita. Semoga Tuhan memberikan titik terang bagi pengorbanan kita yang sudah kita lakukan gitu. Nah, dengan pengorbanan dan keikhlasan ini pastinya kita bakal mendapat sesuatu yang lebih cerah di masa depan nanti. Ya kan, pengorbanan ini memang gak instan, memang harus bertahap, dan itu sangat berat. Nah, maka dari itu marilah kita ikhlas dengan berkorban bagi diri kita, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, mengorbankan segala waktu, segala kekuatan, segala pikiran, dan segala perbuatan kita. Itu harus dengan ikhlas dan dengan pertolongan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mengakhiri pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kiranya firman pada hari ini dapat membuka pintu hati kalian untuk menjadi ikhlas dalam pengorbanan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau tetap membimbing kami pada pembacaan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat berguna bagi kami, berguna bagi keluarga kami, berguna bagi masyarakat di sekitar kami ya Bapak. Semoga kami dapat mencerminkan firman pada pagi hari ini. Kita dapat menjadi garam dan terang bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.